Assalamualaikum, salam Kang Gobel. Ini saya membuktikan alat buatan saya ya. Kita namakan APLR, alat pemisah input LR. Jadi di atas itu ada speaker puring. Saya satukan kabelnya untuk L, dan di bawah ada speaker bass ya, woofer. Saya satukan jadi R. Jadi nanti volumenya bisa berpisah antara L dan R, jadi saya bisa ngontrol karena ampli saya ini pakai master volume cuma satu. Jadi nanti saya buktikan agar volume sebelah kiri untuk puring dan volume sebelah kanan untuk bass yang bagian bawah itu harkes buatan saya itu. Jadi nanti alat ini bisa memisahkan suara. Kita bisa ngontrol seberapa besar dan seberapa kecil speaker yang kita maksud untuk volumenya. Jadi bisa kita kontrol lah untuk volume tinggi naiknya, volume untuk puring, dan tinggi atau turunnya untuk setelan bass bagian speaker bawah ya. Jadi alat pemisah ini sangat berguna bagi kita yang memiliki ampli volume masternya cuma satu dengan karakter speaker yang berbeda. Jadi kalau kedapatan karakter speaker puring 2 dan woofer 2, kita bisa pisahkan dan kita bisa setel seberapa maunya volume yang kita inginkan. Jadi alat ini cuman menggunakan potensio 50k yang mono serta jack input sama jack output ke ampli ya. Jadi ini saya membuktikannya. Ini speaker ruangan saya yang ada di dalam bagian bawah itu khusus bass. Saya jadikan satu kabelnya untuk R, dan bagian atas saya jadikan satu untuk L puring. Jadi dengan volume itu kita bisa pisahkan suara bass dan suara puring seberapa besarnya kemauan kita. Alat ini sudah saya tes bagus karena ini kita buat terpisah, bisa cabut sana cabut sini. Tapi kalau yang untuk di monitor saya jadikan satu di ampli. Kita buktikan nanti hasilnya seperti apa. Semoga dulur-dulur sekalian suka, senang dengan alat buatan saya ini. Ini alat canggih nih ya kan sih ya, alat canggih seadanya lah. Itu pakai setobok, otak setobok bekas saya angkat mesinnya, jadi saya masukkan potensio yang nggak terpakai, biarlah kita pakailah sefungsinya. Jadi box setoboknya bisa berfungsi dengan baik. Itu instalasinya ya, dari ampli ke itu ke ampli. Nah, dari alat itu ke ampli, dari soundcard ke alat itu. Jadi sebelumnya kita mentong ini dulu. Ini burger buatan istri burger ya. Nah, jualan di depan rumah. Jadi anak-anak ngaji. Kita makan dulu. Dulu pun saya tukang burger, lajang-lajang dulu. Tapi saya warisilah jualan ini kepada istri. Ini burger 3.000 harganya untuk anak-anak ngaji aja ya. Seperti itulah suaranya tadi, pemisah, alat pemisah LR. Inilah bahan-bahan yang kita buat. Itu ada jack RCH yang second ya, yang udah bisa dibilang bekas. Kalau ini kabel headnya yang stereo ya, yang isi 3 itu potensio 50k 2 yang mono, sama itu 50k, sama itu jack kan input bekas lubang RCA betina ya, bawaan setobok tuh nanti bakalan saya pakai. Nah, itu jacknya itu nanti saya pakai kuning sama merah aja, yang putih tidak terpakai. Jadi LR nya di kuning sama merah. Ini bekas setobok, ini setoboknya sudah tidak terpakai, sudah rusak. Jadi bakalan saya manfaati untuk box alat pemisah input LR agar bisa terkontrol. Jadi tadi itu maksudnya speaker bagian bawah saya itu kan woofer, itu saya gabungkan jadi satu kabel untuk ke L, dan yang speaker di atas yang 12 inci yang puring itu saya gabungkan jadi satu untuk posisi di R ya. Di tadi yang bawah L, yang atas R.
Jadi saya main dengan pisah potensionya, itu kan ada dua. Nah, jadi saya bisa mengatur seberapa besar untuk speaker atas dan seberapa besar juga untuk speaker bawah. Begitu juga kebalikannya, seberapa kecil untuk speaker yang atas dan seberapa kecil juga untuk speaker yang bawah. Karena kan ampli kita itu volume masternya cuma satu kontrolnya. Jadi kalau kita pakai volume 1, nah itu saya buang, itu PCB set-top box-nya saya buang, bakalan saya ambil jacknya aja. Jadi maksud saya itu kan karena ampli kita itu master volumenya 1, kalau kita naik angkat volumenya dia bakalan besar dua-dua kan. Di speaker puringnya besar, di speaker woofernya besar karena satu setelan. Jadi di situ kita mau ngatur. Jadi gimana caranya master volume 1 itu untuk master keseluruhan, bolehlah bisa kita pakai untuk master keseluruhan, tapi masih bisa kita kontrol dengan input LR, kita gabungkan melalui potensio yang kita buat. Jadi nanti L-nya kita jadikan ke speaker puring dan R-nya kita jadikan ke speaker bass bagian bawah ya. Mudah-mudahan dulur ngerti apa yang saya maksud ya. Jadi kita bisa ngontrol lah besar kecil speaker yang kita inginkan, volumenya seberapa besar. Jadi input yang masuk, di musik nanti bisa kita kontrol dengan adanya alat L dan R yang saya buat itu, untuk kiranya biar terkontrol lah seberapa besar yang bass dan seberapa besar pula yang treble. Jadi kita bisa ngontrol masing-masing, lebih enak, kita bisa mencari nikmat musik itu dari volume yang kita buat. Kalau pakai volume 1, dia naiknya bakalan sama-sama, bassnya naik, puringnya juga naik karena masternya cuma satu. Kalau sudah kita pisahkan, tidak, dia bisa beralih fungsi, kita bisa menonjolkan yang mana, kita bisa setel yang mana yang kuat. Di situ enaknya dengan alat yang saya buat ini. Ini saya lem ini pakai 2 ton jack input, jack input untuk musik ya, yang bakalan masuk itu saya lemkan. Saya mau ambil lubang betinanya jack RCA itu, jadi saya matikan lah di situ. Yang bekas STB tadi saya buka, saya ambil. Ini memanfaati barang yang tidak terpakai ini abang-abangku. Semoga kan barang-barang yang tidak terpakai ada di bengkel ya. Ini kan barang rusak, jadi saya manfaatilah boxnya serta barang-barang yang ada. Itu sudah saya tempel tuh, potensionya sudah saya lubangi pakai board. Tadinya sudah kasih jarak untuk di depannya. Itu bagian negatif sama bagian positifnya. Ini maaf ya, ini solderan saya salah ini. Itu kan saya solder tuh sebelah badannya sebelah kiri ya. Itu, dan apinya sebelah kanan, tengahnya itu nanti bakalan masuk input ampli, yang keluaran ke ampli. Itu nanti dibalik aja. Yang posisi positifnya itu dibalik ke sebelah badan dan badannya dibalik ke sebelah sana. Itu jadi dia tadinya saya tes solder seperti ini, kebalik dia mutar volumenya, yang aturan ngecili jadi besarin, yang aturan besarin jadi ngecilin. Jadi maaf, solderan saya kebalik. Jadi kalau ada kawan-kawan mau buat nanti contohnya itu terbalik, itu buatan yang saya solder, yang saya lagi gambar ini. Itu tinggal balik aja, nanti di groundnya nanti dibalik ke positifnya, dan positif balikkan ke ground, tinggal balik gitu aja, berubah. Itu udah saya konekkan ke bagian jack betina ya. Jadi dari potensio 50k mono masuk ke jack betina RCA ya. Itu jadi dia menyaring input yang masuk. Jadi input yang masuk musik masuk ke situ, terus
disaring sama potensio. Itu jangan lupa dibalik ya, saya ingatkan lagi ya, itu kabel itu dibalik, itu kan baru terpakai ujung sama ujung ya, tengahnya belum. Jadi yang ujung sama ujung dibalik, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Jadi muter volumenya tidak terbalik. Tadi saya tes itu muter kanan kirinya kebalik, volume yang harusnya muter ke kanan jadi kebalik, dia jadi muter ke kiri, membesarkan volume. Jadi itu rangkaiannya, jadikan yang satu masuk ke sebelah ujung kiri, yang satu masuk ke sebelah ujung kanan, jadi dipisah. Kan potensionya ada dua, potensio ada dua, itu yang tetap kanan ke lubang potensio kanan ke lubang jack betina kanan, dan potensio yang kiri masuk ke jack betina kiri. Jadi biar bisa lebih teratur. Nah, itu yang saya bilang tadi. Itu yang di tengah untuk arah ke jack ampli ya, keluaran ampli nanti kita solderkan ke kaki tengah, dan badannya kita jadikan satu aja. Sama kayak yang bawaan solderan pertama tadi. Jadi yang tengah itu keluaran ke jack ya, jack ampli yang bakalan masuk ke ampli. Itu dia kabelnya. Nanti saya tinggal potong, kita kasih pasang jack RCA jantan ya, yang tadi saya bilang jacknya second itu bekas. Saya mainnya yang ada aja lah di rumah, kalau yang nggak ada baru dibeli. Tapi bekas pun kalau bisa dipakai ya nggak apa-apa, tapi kalau bekas nggak bisa dipakai ya nggak bisa juga. Nah, itu jack bekas saya, bekas-bekas copotan-copotan dari yang tidak terpakai di jack-jack saya, di sound system saya lah, jadi saya manfaatin. Jadi ini saya buat ini itu karena di rumah itu kan ampli cadangan saya, mana tahu ada masalah yang di rumah ini bisa dibawa lah untuk ngidup-ngidupi di pentas ya, untuk ngidupin 15 sama Twitter. Nah itu yang di tengah itu masuk lari ke jack ujung jack RCA ya, yang larinya ke ampli, nanti bakalan masuk ke input ampli. Jadi nah ini jack ini bakalan masuk ke input ampli, sementara lubang betina yang saya pasang di setobak itu masuk ke musik. Nanti dari musik masukkan ke jack lubang betina yang ada saya buat di belakang tadi, dan yang keluaran jack itu masuk ke lubangan ampli ya, input ampli. Itu dia posisinya di tengah. Jadi yang jantan posisinya di tengah potensio, kaki potensio. Nah itu yang saya bilang tengah itu. Nah itu jalurnya di jantannya jack RCA, kalau negatifnya digabung jadi satu aja. Seperti itulah cara buatnya. Mudah-mudahan kawan mengerti lah apa yang saya maksud. Alat ini sederhana, tapi manfaatnya ya mudah-mudahan bisa luar biasa lah. Bisa memilah-milah mana yang kita mau, L dan R-nya yang kita besarin bisa. Jadi alat ini bisa dibilang alat yang lumayan canggih ya. Penemuan saya ini yang lumayan canggih nih. Saya nggak tahu ya, mana tahu mungkin teman-teman udah ada buat atau belum, saya juga belum pernah lihat yang punya kayak gini. Cuman saya ini mencontoh, ada apa, saya juga buat alat ini di ampli monitor saya di pentas, tapi saya permanenkan. Kalau ini kan bisa dicabut-cabut. Inilah gambar skemanya, ini gambar skemanya yang sudah saya pasang. Nah itu potensio 50K, itu kakinya kan 3, kita pandangannya dari belakang. Jadi sebelah kiri api positif ke betina. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.